Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, para ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, mungkin bapak-bapak juga yang nganter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para akhwat, para ibu-ibu, para ummahat, para muslimah ya, dan para jamaah sekalian, insyaallah di waktu duha yang penuh berkah ini kita akan bahas sesuai tema kita, pola hidup modern yang merugikan agama dan kesehatan. Ya, jadi sekarang kita katanya hidup di zaman modern katanya, masya Allah. Dan kita hidup di zaman modern ini, ya, ini satu sisi kita bersyukur, tapi di satu sisi juga kita perlu waspada ya, karena pola hidup modern ini di satu sisi sangat dimudahkan berbagai macam kehidupan kita. Di satu sisi ada yang merugikan, baik itu buat kesehatan kita maupun buat agama kita. Ya, kalau kemudahan insya Allah kita nikmati semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, terutama sekarang yang kita pegang ini ya, apa nih, gadget namanya, ini kemudahan hidup, masya Allah ya. Dengan gadget sekarang sudah dimudahkan ya, mau transaksi, mau komunikasi, mau sosialisasi, mau belanja, apalagi nih, mau pesan macam-macam ya, itu kita dimudahkan. Kemudian juga berbagai macam cara, yang berbagai macam ilmu kita mudah dapat, yang nggak bisa hadir bisa live streaming gitu kan. Nah, ini suatu kemudahan, masya Allah, di zaman modern ini. Tapi juga ada yang merugikan. Nah, hanya saja yang merugikan ini ada yang kita itu nggak sadar karena telah menjadi pola hidup modern. Sesuai dengan yang kita bahas. Nah, ini namanya kan, judul kita kan pola hidup. Yang namanya pola hidup adalah yang kita jalani sehari-hari ya, dan kita merasa itu biasa. Itu namanya pola hidup. Kita jalani, kita lakukan sehari-hari. Tapi ternyata ada beberapa pola hidup ini nggak bagus, tidak baik itu untuk kesehatan kita maupun agama kita. Ya, ada berapa contoh ya, insya Allah. Ini ada beberapa pola hidup saya sebutkan, mungkin yang rinci nanti kita bahas yang umum. Contoh misalnya ya, pola hidup modern. Ya, ini sebenarnya tidak terlepas dari HP dan gadget. Ya, karena memang HP dan gadget ini telah menjadi kebutuhan pokok kita ya. Ya, telah jadi kebutuhan pokok dari sejak buka mata sampai tutup mata lagi, yang kita pegang apa? Ya, HP yang kita pegang. Sudah jadi kebutuhan pokok. Ya, makanya sekarang bertambah kan. Kalau dulu sandang, pangan, papan. Kalau sekarang casan. Iya. Udah nambah lagi ya, casan. Ya, paketan. Jadi itu ada ujian bagi kita. Ya, kalau dulu ya ujiannya umum ya. Kalau laki-laki ujiannya kan katanya harta, tahta. Kalau perempuan harta, tahta, Lazada, Tokopedia gitu ya. Itu kan ya, itu sudah jadi apa? Ujian. Jadi saya pernah buka HP istri, saya lihat the most view application, ya itu bahasa Inggrisnya ya.
Saya lihat aplikasi yang paling sering dibuka ternyata aplikasi belanja online ternyata. Itu HP-nya istri saya. Baik ya, jadi inilah pola hidup modern yang kita itu kadang-kadang nggak sadar ya. Jadi tidak terlepas dari ponsel dan gadget kita. Contoh saya sebutkan beberapa hal ya, pola hidup modern yang ingat ya, yang namanya pola itu kita lakukan rutin dan kita itu nggak sadar karena kita anggap sudah jadi pola, sudah jadi biasa, padahal itu nggak sehat. Padahal itu juga bisa merugikan agama kita. Nah, misalnya contoh ya, ini saya sebutkan beberapa contoh, misalnya kita main ponsel sebelum tidur gitu kan. Ini juga sebenarnya kurang bagus bagi kesehatan. Kenapa? Karena buat mata kita nggak bagus ya. Karena kita itu saling pencahayaan ke mata kita akan tinggi. Makanya khususnya anak-anak sekarang itu minusnya tinggi-tinggi ya. Anak saya itu kelas 6 SD minusnya udah 4,5. Itu anak-anak sekarang udah hampir semua. Kemudian saya pun periksakan ke teman saya yang dokter mata. Ini teman saya ya, dokter mata. Dia juga bilang anak saya juga sama dok katanya. Jadi anaknya dokter mata pun. Iya benar. Iya, karena memang ya anak-anak itu memang nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Ini kurang bagus ya. Kemudian juga ada posisi kita pegang HP sambil nyunduk gini, nggak bagus ya mak. Itu nggak bagus secara kesehatan. Itu karena bisa membuat ini tegang sama pundak kita nggak tegang gitu. Itu dari posisi HP dan tiap hari pegangan HP. Demikian juga pola hidup modern, misalnya terlalu banyak duduk. Ya, terlalu banyak duduk ini juga pola hidup modern yang merugikan kesehatan. Ya. Kenapa? Karena kita zaman sekarang ini pertama kita duduk terus ya, duduk terus. Jadi kita dari bangun kita kan baring ya, kemudian kita duduk. Kemudian ketika kita ngantor juga duduk, ketika kita ngerjain apa duduk, makan juga duduk ya. Jadi kita kebanyakan duduk, dan memang kita sekarang sudah bergerak jadi kurang ya. Jadi mau belanja tinggal pesan makanan. Kemudian juga kalau ibu-ibu kan sudah ada yang bantu pekerjaan, kan ada mesin cuci, mesin laundry, sudah ada yang bantu ya, air dan sebagainya gitu, sudah banyak ya. Apalagi di rumah ada ART, ini cenderung pola kehidupan modernnya jadi apa? Jadi kurang bergerak. Jadi pertama kurang bergerak dan mayoritas duduk sama baring alias mager. Nah ini juga ini pola hidup yang kurang sehat. Ya kalau laki-laki biasanya laki-laki kebanyakan duduk, maka kalau kebanyakan duduk secara umum itu otot-otot ya, otot-otot sekitar paha, hamstring, kemudian bokong, pinggang bawah, perut bawah jadi lemas, jadi lemah. Ditambah lagi ada namanya otot pubococcygeus. Itu otot yang kalau kita duduk itu semuanya melemah. Nah, jadi kebanyakan sekarang kalau laki-laki efeknya laki-laki banyak yang lemah syahwat jadinya. Kebanyakan duduk, lemah syahwat kalau laki-laki. Kalau perempuan dia nanti melahirkannya susah. Melahirkannya agak berat. Ya, jadi otot-otot itu efek dari kebanyakan duduk. Kebanyakan duduk. Makanya di website saya Muslim Afiyah itu kategori paling tinggi itu adalah lemah syahwat, kata kunci. Paling banyak dicari. Ya benar, serius. Ya karena kebanyakan duduk ini melemahkan otot-otot. Ini kalau kita duduk kayak gini, ya ini otot-otot kita lemah semuanya. Ya karena dia capek terus. Ya capek. Nah sedangkan kalau ibu-ibu, ini karena ibu-ibu adalah berarti dia nanti ketika melahirkan, ya melahirkan, sehingga dan salah satu penyebab misalnya operasi cesar gitu ya, salah satu penyebab ya, ini salah satu ya, bukan, masih banyak faktor kan, ada panggul sempit ya, ada bayi sungsang dan sebagainya, terlilit sama tali pusar. Salah satu penyebabnya itu adalah karena kelemahan otot pendukung rahim, ya itulah yang saya sebut tadi, otot perut bawah, otot bokong, otot hamstring, otot pubococcygeus, otot
pinggang bawah, bokong, itu semua otot yang mendukung rahim. Ya, jadi kalau itu lemah, tidak makanya nanti melahirkannya susah. Dan sifat otot kalau dia tidak pernah dilatih, ototnya kaku. Jadi otot itu kalau nggak pernah dilatih apa? Kaku, dia nggak elastis. Sedangkan untuk melahirkan butuh otot yang elastis. Ya, otot yang elastis seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu salah satu faktor yang yang bisa menyebabkan operasi cesar karena kelemahan otot-otot dasar panggul bahasanya. Nah, itu kelemahan otot-otot itu. Nah, jadi itu karena salah satunya kebanyakan duduk sama mager. Nah, makanya kalau zaman sekarang bisa jadi nih lagilah hamil besar ya, kemudian naik motor lewat namanya polisi tidur gitu ya, jedur lah. Nah, kemudian ketuban pecah. Kenapa? Karena otot pendukung sekitarnya lemah gitu. Begitu juga pas melahirkan, ayo bu kenceng bu, nggak kuat ngeden. Ayo bu kenceng bu, nggak kuat ngeden. Akhirnya sudah terlalu lama ngedennya, udah nggak kuat. Ya, napas nggak kuat sama ototnya nggak elastis, jadi nggak bisa. Nah, ini juga salah satu faktor. Makanya ibu-ibu masih ingat pasti ya, di trimester ketiga kehamilan ya, insya Allah kalau ibu-ibu paham ya, kita sebut trimester ya. Bapak nggak paham. Semesteran apa? Iya, semesteran deh, uang semester anak baru ingat deh. Ya, UKT mahal-mahal kan sekarang kan ya. Jadi kalau memang kalau trimester 3 ataupun terakhir, apa nasihat dokter kira-kira buat ibu-ibu yang hamil? Saya perbanyak jalan. Sebenarnya perbanyak jalan fungsinya apa? Supaya menguatkan otot panggul dan dasar panggul. Itu supaya memudahkan. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ya ini yang kita terapkan. Ya, istri saya anaknya 6, semuanya normal lah. Normal dan cepat dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh misalnya kalau kita bicara pola hidup dan berbagai macam faktornya. Ya, kita baru ngomong satu gitu ya tentang pola hidup tersebut. Nah, jadi malas gerak dan sebagainya. Kemudian contoh pola hidup lagi ya. Tadi sudah HP, duduk dan sebagainya. Pola hidup modern juga terkait sama dengan yang namanya makanan. Ya, makanan ini kita sebutkan. Jadi sekarang banyak makanan yang tinggi kalori, rendah gizi. Tinggi kalori, rendah gizi ya. Jadi makanannya tinggi kalori, rendah gizi. Harusnya kebalik, kita usahakan makanan yang tinggi gizi, rendah kalori. Nanti kita bahas ya. Ini salah satu pola. Ya, dan ditambah lagi zaman sekarang, zaman pamer, flexing ya. Ada makanan viral, ada kuliner viral, ada minuman viral yang semuanya itu umumnya tinggi kalori, rendah gizi. Ya, secara umum rumusnya itu makanan tersebut semakin sering diolah, semakin tinggi kalorinya, semakin rendah gizinya. Jadi semakin sering diolah, kalori makin tinggi, gizi makin rendah. Kenapa demikian kira-kira? Karena kalau semakin diolah, dipanaskan, dihangatkan, digoreng lagi, itu gizinya hilang. Ya, terutama mikronutrien, mineral, vitamin itu hilang. Ya, hilang. Nah, sedangkan kemudian kenapa kalorinya tinggi? Semakin diolah nanti nambah kecap, nambah minyak, nambah apa. Nah, itu jadi ringkasnya teori gampangnya gitu ya. Kalau semakin sering diolah, kalori nambah, gizi berkurang. Nah, kebalikannya kalau dia jarang diolahnya nggak sering gitu ya, itu gizi tinggi, kalori rendah. Sayur buah ya sayur bening ya, itu pokoknya sekali goreng dan sebagainya kayak gitu ya. Itulah kenapa kalau gorengan yang dipakai minyak berulang-ulang itu tuh tinggi kalori. Kenapa? Karena sudah berapa kali dipakai menggoreng gitu ya, sudah kental banget tapi masih tenang, masih disaring disaring, diambil, taruh lagi kayak gitu. Itu contoh misalnya. Dan yang terakhir misalnya, masih ada pola hidup modern lagi. Yang terakhir adalah pola hidup yang erat kaitannya dengan stres, depresi. Ya, kita hidup di zaman modern yang stres, depresinya meningkat, kesehatan mental banyak. Dan kembali pengaruh dari sosial media, gadget. Ada flexing, ada pamer, kemudian ada juga
muncul berbagai macam hal-hal aneh di dunia maya, aib-aib diungkap, aib-aib diumbar, ya, cari sensasi, sebagainya gitu. Banyak ya, seperti itu ya. Dan memang pengen cari sensasi itu banyak seperti itu ya. Jadi yang pamer, yang cari sensasi, ngumbar aib dan sebagainya seperti itu. Ya, saya pernah satu kamar waktu haji, satu kamar dengan sutradara. Jadi memang ibu-ibu jangan terlalu sering ngikutin berita-berita mereka yang cari heboh-heboh. Itu memang mereka cari viewer dan rating. Ya, contoh misalnya begini ya. Ini pengakuan ini sendiri, pengakuan dari sutradara sendiri. Jadi kalau ada artis, publik figur yang mulai hilang suaranya, mulai hilang pamornya, nanti dibuat sesuatu yang heboh-heboh. Nyari sensasi. Dibuatlah selingkuh, dibuatlah rumah tangganya rusak. Itu sebenarnya pengen nyari rating sebenarnya. Padahal itu bisa jadi semuanya cuma rekayasa, akalan. Jadi yang misalnya contoh nih, ada tiba-tiba ada berita artis opo gitu ya, itu jangan kita langsung percaya. Baik dia misalnya sedang mau cerai, sedang mau apa, sedang mau begini, itu kadang-kadang mereka rekayasa, kadang-kadang supaya dapat rating, diundang di podcast lagi, naik lagi suaranya, dapat suara lagi. Jadi mereka rekayasa, mereka ini, tapi yang heboh ibu-ibu sama mama gitu, nangis-nangis gitu ya, padahal mereka biasa-biasa aja. Itu benar. Itu kita masih mending di Indonesia ya, agak sensasinya tuh masih agak gimana gitu ya. Tapi kalau di luar negeri cari sensasinya, mereka misalnya menyebarkan video perzinahan, video apa gitu, mereka nanti heboh kayak gitu ya. Baik, itu mukadimah bagaimana pola hidup modern kita yang bisa merusak kesehatan dan agama. Sekarang kita bahas yang cantik kan contoh ya, ini kita bahas secara umum. Nah, sebenarnya saya ini nyusun buku ya. Jadi judul kita tadi itu pola hidup modern yang merugikan kesehatan. Itu saya nyusun buku ini. Ini ada e-booknya dan dicetak ya. Nanti ini gratis kok ya. Gratis, nanti bisa diminta nanti ya. Saya susun buku e-book. Ini dicetak maupun e-book. Jadi bukunya gratis, kemudian e-booknya gratis. Nanti bisa diminta ya, dikirim, nanti kita kirim ke Bu Seruni ataupun panitia nanti kita kirim. Ya, nanti bisa dibaca sekarang, dengar kajiannya aja gitu ya. Nah, ini gratis ya. Bukunya ada sih dicetak, tapi namanya buku gratis nggak bisa sebentar ya, habis langsung ya. Kita cetak, kita bagikan gitu. Nah, di sini saya tulis di buku ini ada 4 pola dasar kesehatan. Jadi kita ada 4 pola hidup kesehatan. Yang 4 pola ini dalam ilmu medis maupun ternyata dasar-dasarnya ada dalam syariat agama kita. Ya, dan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya ada ini. 4 pola ini ada. Jadi kalau kita pengen sehat, 4 pola ini yang harus kita tunaikan, kita jaga baik-baik. Dalam ilmu kesehatan ada, dalam agama ada. Nanti saya bacakan dalil-dalilnya. Ya. Jadi 4 pola hidup sehat ini saya sebutkan di sini. Yang pertama ya para jamaah, pola makan. Yang kedua, pola gerak. Yang ketiga, pola tidur. Yang keempat, pola pikir. Ini 4 pola dasar kalau kita ingin sehat, kita jaga, pertahankan, insya Allah sehat. Baik secara medis maupun nas-nas, dalil-dalilnya dalam Al-Quran ada. Makanya agama kita sempurna sekali ya. Pola makan, pola gerak, pola tidur, pola pikir. 4 ini. Nah, makanya orang yang sakit biasanya itu salah di melanggar salah satu pola ini. Ya, melanggar salah satu atau semuanya kadang-kadang. Nanti kita akan bahas, ternyata kita itu pola hidup modern ini melanggar 4-4-nya. Pola hidup modern melanggar 4-4-nya plus melanggar anjuran-anjuran syariat kita. Artinya kenapa kita sakit? Kita sendiri yang ngelanggar nasihat dokter maupun melanggar nasihat agama kita. 4 dasar ini. Ya, makanya tadi kalau sakit itu ya pertama mereka
Pertama karena pola makan salah, pola tidur salah, kemudian pola gerak salah, satu lagi kakean pola. Gitu ya. Ya, nih. Ini yang bikin sakit ini. Dan para jamaah sekalian ya, 4 pola ini harus dilakukan semuanya, bukan salah satunya saja. Nah, ini mumpung ini memang majelisnya ibu-ibu. Ya, kebanyakan kalau ibu-ibu pengen sehat, dia cuma fokus satu pola saja. Kira-kira apa jemaah? Iya. Jadi ibu-ibu tuh kalau pengen sehat cuma fokus ke satu pola saja. Pola apa? Pola makan toh. Makanya ibu-ibu tuh ikut diet macam-macam, ya Allah ya. Ada ikut diet macam-macam. Ada diet keto, diet OCDC, diet gak makan nasi, gak makan karbo, diet gak makan protein, diet rendah garam, kemudian diet viral ini, diet viral ini, diet vegan, diet real food gitu ya. Jadi ikut diet yang macam-macam, dan sebagian pola diet itu kalau saya pribadi nggak setuju ya, karena kalau saya punya prinsip, nanti kita bahas, kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Udah makan nasi, makan ya, makan, yang penting jangan berlebihan. Nanti kalau ada teori, kita kan ada teori kedokterannya defisit kalori dan sebagainya. Makan saja jangan berlebihan. Yang penting kita imbangi dengan pola hidup yang lain, yaitu olahraga. Ya, baik itu ada dua jenis olahraga beban nge-gym maupun olahraga kardio, lari, senam, zumba dan sebagainya. Ya, baru setelah itu kita tidur yang cukup dan berkualitas. Ya, bukan hanya cukup tapi berkualitas. Karena ada yang cukup tapi tidak berkualitas, goyang sana, goyang sini, kepikiran anak, UKT, selingkuh dan sebagainya, KDRT, kepikiran kayak gitu kan. Jadi selingkuh. Nah, jadi harus 4 pola ini. Nah, kebanyakan kalau ibu-ibu biasanya dia fokus satu aja. Pertama, kenapa ibu-ibu pagi-pagi lemes? Kenapa? Nggak sarapan. Kenapa diet? Ya, pagi-pagi kok lemes, kenapa? Cuma makan 2 telur. Ya, pagi-pagi kenapa? Cuma ini lemes. Ya, ikut diet macam-macam. Ya, tapi olahraga enggak. Podo aja jadinya, Bu. Makanya kalau ini ya, perhatiin, kalau pengen diet cuma fokus ke pola makan, itu nggak akan berhasil. Ya, dia ada namanya fenomena yoyo atau bola bekel. Ya, nanti dia begini ya, memang dia turunnya 3 kilo, seneng tuh ketawa-ketawa buat postingan, nanti naik 5 kilo. Stres, depresi gitu kan, uring-uringan. Nanti ikut lagi diet viral lagi, nanti turun 3 kilo, naik 7 kilo. Ya kan begitu, ikut diet viral nanti turun gitu, senang buat postingan, ntar naik lagi. Ya, karena memang kalau hanya fokus pada makanan itu memang kita ada cerita nanti ya, memang ada penjelasan secara kesehatan. Ya, nanti kenapa dia BMR-nya menurun, basal metaboliknya turun, kemudian juga orang nggak kuat pola makannya yang aneh-aneh. Pola makan biasa aja. Ya, pola makannya biasa aja seperti itu. Ya, jadi insya Allah bisa, insya Allah ya, bisa pola makannya biasa aja kayak gitu. Yang biasa aja tuh yang gimana? Oke, yang biasa aja itu makan seperti biasa. Saya punya tulisan tuh makan sesuai kebiasaan kaumnya. Jadi kita makan nasi, kan inget nggak dulu kita sebelum ada diet macam-macam menyerang gitu. Ya, kita makan gimana dulu? Biasa aja kan? Ya kan, pagi-pagi makan nasi, makan sarapan tapi gerak. Biasa aja. Sekarang setelah muncul diet macam-macam, baru kita macam-macam mikiran serba ini, dan juga efek negatif yang melanggar syariat dari diet macam-macam, kita jadi suuzon sama makanan. Ya, harusnya kan kita habis kita makan tuh kan apa doa kita? Alhamdulillahillazi at'amana hadza ta'am. Tapi gara-gara karena dia ikut diet macam-macam, baru lihat makanan, ya Allah ini kolesterol. Lihat makanan lagi, ini diabetes. Nggak bersyukur, harusnya makan aja bersyukur. Jangan berlebihan. Ya, stres ya, nggak bersyukur karena ada makanan kita nggak bersyukur. Ya, di sisi lain saudara kita kelaparan di Palestina, di Suriah, ya.
mereka butuh roti, butuh nasi. Kita sekarang lihat nasi, ya Allah, gara-gara nasi berat badan naik gitu. Disalahin nasi, padahal yang salah pola hidup kita. Ya, nggak olahraga, kurang tidur dan sebagainya kayak gitu. Ya. Nah, ini ada 4 pola ini. Jadi ibu-ibu mulai sekarang 4 pola ini harus dijalankan. Ya, jangan fokus ke makanan saja, jangan ikut berbagai macam pola-pola diet yang yang nggak bagus gitu ya. Dan ibu-ibu, saya juga pernah adain kajian daurah itu. Jadi ini saya nge-share ya punya pengalaman. Kalau diet kayaknya nanti kita butuh majelis khusus ya kayaknya ya. Kenapa? Karena kita perlu jelaskan juga ya cara diet yang benar sesuai Al-Qur'an, sesuai kesehatan dan sesuai dengan agama gitu. Karena sekarang banyak diet-diet macam-macam yang aneh-aneh kemudian bawa-bawa agama kayak gitu. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Saya pernah ngadain daurahnya, dan juga saya tidak ada pantangan makanan, makan seperti biasa, yang penting olahraga kita atur sesuai dengan defisit kalori namanya, seperti itu. Ya, dan dulu saya pernah berat badan saya 94. Kalau nggak percaya ini fotonya ibu-ibu. Nih saya kalau melihat ini saya 94 dulu ya. Dulu saya 94 pernah ibu zaman. Nanti saya share deh ke Bu Suli ini biar nggak dikira hoax ya. Saya pernah 94, nah lihat. 94 saya ibu-ibu. Nanti lihat sekarang sudah 70 sekian ya. Sudah ya, artinya kalau berdiri itu masih lurus lah perutnya ya. Pede ya. Kalau berdiri itu perut masih lurus gitu. Perut sama dada masih lurus gitu ya. Gitu masih pede lah insyaallah ya. Nah, jadi pernah 94 dulu zaman Covid. Nah, dan ini juga saya mau cerita juga nih bahwasanya yang bikin kita gemuk, nggak sehat, pola hidup. Karena waktu zaman ini, waktu saya zaman Covid 94 saya. Karena di zaman Covid ya, salah satu yang menyebabkan salah satu spesialisasi yang paling sibuk spesialisasi saya yaitu laboratorium ya, orang patologi klinik ya. Ya, kita kita periksa kita di lab ya, periksa PCR dan sebagainya. Itu pola hidup saya nggak sehat saat itu. Jadi masuk lab pakai pakaian astronot ya, sholatnya dijamak semuanya karena sekali masuk 8 jam, 7 jam, 10 jam pakai pakaian astronot. Kemudian malamnya begadang verifikasi hasil, minimal tidur jam 1. Jadi pola hidup nggak sehat saat itu. Capek, lelah, kemudian stres juga kan, capek gitu. Gimana lagi? Zaman Covid. Nah, itulah akhirnya berat badan saya tadi 94. Dan kemudian turun seperti ini, nggak ada pantangan makanan, nggak pakai diet macam-macam. Caranya, nah nanti dah kita majelis khusus. Caranya tadi tinggal 4 ini saya jalankan. Pertama tentu saya makan seperti biasa lagi, tapi ada namanya nanti teori defisit kalori. Teori defisit kalori, bagaimana supaya kalori yang masuk lebih rendah daripada lebih rendah daripada kalori yang ada teorinya. Yang kedua saya olahraga rutin. Yang ketiga puasa atau disebut dengan bahasanya intermittent fasting. Kemudian tidur yang cukup, berkualitas. Kenapa? Karena di sini saya buktikan bahwasanya berat badan ideal adalah hadiah dari pola hidup yang sehat. Ya, jadi berat badan ideal itu hadiah dari pola hidup yang sehat. Ya, jadi kita fokus ke pola hidup sehat, nanti hadiahnya dapat berat badan yang ideal. Ya, justru kalau kita fokusnya ke berat badan, banyak stresnya, banyak depresinya, banyak itunya. Ya, jadi dikit-dikit nimbang, stres, uring-uringan seharian, ya marah-marah sama suami, ya marah-marah sama anak, habis timbangan. Ya, makanya ada anak yang waktu ada orang mau nimbang, anak kecilnya bilang, "Bang, jangan Bang naik ke situ." Kenapa? Karena ibu saya pas naik situ, pas turun langsung marah-marah. Jangan naik timbangan katanya. Anak kecil gitu ya. Ya itu. Oke, gitu ya. Sekarang kita bahas nih ya. Kita bahas buku ini ya. Oke, kapan-kapan kita bahas tentang tentang fokus ke diet ya, karena itu teorinya banyak. Nanti ada defisit kalori, jenis makanannya, jenis olahraganya, kemudian intermittent fastingnya juga ada berbagai macam teori. Yang dry
ya, intermittent fasting yang dry kayak puasanya umat Islam. Ada juga yang intermittent yang wet, yang basah, yang masih boleh minum, masih boleh minum teh nggak pakai gula, masih boleh kopi nggak pakai gula. Itu namanya intermittent wet yang basah, ya, seperti itu. Itu Mas, pembahasannya panjang kalau gitu. Kita fokus yang judul kita sekarang aja nih. Oke, kita masuk sekarang pelan-pelan ya. 4 pola hidup sehat nih ya. Kita masuk dulu yang pertama apa nih? Kita masuk nih pola makan. Oke, pola makan. Nah, jadi pola hidup modern sekarang, pola makan kita ini nggak bagus nih, ya. Dan kita kadang-kadang nggak sadar, dan kita nggak sadar nih, makanya kita sadarkan bareng-bareng. Edukasi bahasa kita ya. Jadi pola hidup modern zaman sekarang tadi, pertama gaya hidup makannya, yang kedua jenis makanannya. Jadi dari apa namanya, dari gaya hidupnya, pertama dari jenis makanan tadi sudah ya. Makanan sekarang apa? Tinggi kalori, rendah gizi. Makanan sekarang rata-rata itu semua, rata-rata tinggi semua ya. Kemudian nah, pola juga demikian juga mendukung pola sekarang, karena sekarang kan ada makanan viral, minuman viral, tempat kuliner viral. Saya jamin kalau lewat di Instagram, ibu-ibu pasti pengen nyoba ya, pengen kesana pasti ya. Nah, itu rata-rata semuanya tinggi kalori, rendah gizi sekarang ya. Dan kemudian demikian juga sekarang acara-acara yang lain-lain gitu, misalnya acara hajatan makan, kajian makan juga gitu ya. Apapun acaranya makan, kumpul tak munggul asal. Nah, itu Indonesia emang istilahnya ya. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kalau keluar negeri ya, jalan-jalan kemana itu yang kita cari apa ya? Makanan khas tempat itu, kuliner khas ya. Contoh deh, orang Jogja jalan kemana ya, jalan yang deket-deket ke Semarang, makanan khas Semarang apa gitu kan, jalan situ. Pokoknya nggak tahu, kita nih makan terus pokoknya ya. Pikirannya. Nah, ini adalah pola hidup sebenarnya. Sebenarnya itu nggak masalah sebenarnya ibu-ibu ya, asalkan kita ingat. Nah, itu pertama, itu merugikan kesehatan. Yang kedua, tentu ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita, ternyata nggak sesuai. Banyak makan nggak sesuai. Pertama kalau kita baca dalil, pertama tadi firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Jadi itu prinsip. Udah makan selama halal, selama thayyib, makan, nggak usah ini, nggak usah apa. Saya nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan roti, nggak makan ini, jangan. Rugi ya, enak semuanya. Makan insya Allah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, kalau kita kembalikan pada ilmu kedokteran ya tadi, kita kalau bisa kalorinya jangan surplus. Ya, memang ada pelajaran khusus ini ya. Ada pelajaran khusus. Ya, kalau teori dasarnya laki-laki kalorinya itu 2000 sampai 2400, kalau perempuan 160 sampai 2000. Itu ada teori dasar ya. Dan jenis-jenis makanannya itu ada hitungan kasarnya untuk kalori kayak gitu. Kemudian kemudian Ibnu Katsir ya, ini di buku ini saya jelaskan ya. Di buku ini saya jelaskan. Karena saya nulis, saya nggak perlu lihat. Nah, kemudian Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat ini, qad jama'allahu ilmatib kullahu fi nisfi hazil ayat. Allah telah mengumpulkan rahasia ilmu kedokteran semuanya pada setengah ayat ini. Jadi ayat ini kulu washrobu wala tusrifu itu adalah rahasia ilmu kedokteran katanya. Ya, ilmu kedokteran. Mengapa demikian? Ternyata benar ya. Karena sumber utama penyakit emang makanan. Memang makanan. Itu sumber utama. Ya, dan ini didukung dengan hadis Nabi yang lainnya. Beliau bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarrum min batnin." Di hadis yang lainnya, Nabi bersabda, tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk, yaitu batnun, perut. Jadi Nabi SAW mensifati perut kita ini wadah yang buruk, tapi diisi tiap hari. Jadi itu nas-nas ya, yang kalau kita langgar ya kita merugikan agama juga sebenarnya ya. Jadi kita perlu mengontrol gitu ya, perlu mengontrol makanan kita seperti itu ya.
Nah, ini pola hidup dari makanan. Ya, pola hidup makanan. Jadi pertama kita berlebihan, kemudian kita pun jenis makanan juga tidak kita kontrol ya. Sebenarnya bukan nggak boleh ya kita makan viral apa dan sebagainya, tapi jangan jadi pola tiap hari. Kita ganti dengan makanan-makanan di rumah, makanan-makanan yang apa namanya, yang ya kita atur yang baik lah, yang sehat dan sebagainya. Ya seperti itu. Ya contoh dasar nanti ibu-ibu ini kalau ibu-ibu bisa searching atau cari program piring makanku gitu. Itu program yang dikeluarkan oleh Kemenkes, namanya program piring makanku. Nanti bisa di searching ya, piring makanku ya. Jadi itu bagaimana cara makan yang bagus. Ini ada piringnya, ini piringnya. Piring ini dibagi 3. Ini piring dibagi 3. Sepertiganya karbohidrat ya, nasi, kemudian apa namanya, nasi, roti, umbi-umbian, pokoknya sepertiga apa ya, oke, sepertiga karbohidrat, kemudian sepertiganya sayur, baru sepertiganya dibagi 2 lagi, bisa protein, bisa ditambah buah-buahan. Jadi ini pola hidup yang sudah disesuaikan untuk orang-orang modern sekarang, pola makan ya, pola makan yang sudah disesuaikan dengan orang modern sekarang, dikeluarkan oleh Kemenkes. Nasi ini piring dibagi 3. Jadi pertama sepertiganya nasi, sepertiganya sayur, sepertiganya protein ataupun tambah buah-buahan. Itu udah jadi patokan. Ya makanya nanti biasanya ya teman-teman, biasanya jamaah yang ikut makan sama saya, dia kaget lihat kalau saya makan nasi cuma sedikit. Tapi saya bilang jangan ikutin saya, karena mengurangi nasi harus pelan-pelan. Nanti kalau ngikutin saya lemes nanti. Cuma nasi cuma sedikit. Ya, seperti itu. Itu caranya sekarang. Itu ideal. Kita perbanyak protein sama sayur. Ya, jadi bukan zaman lagi kayak dulu kalau kita isi nasi penuh sepiring, baru di atasnya apa? Sayur sama lauk. Udah. Karena orang dulu bergerak sekarang, ya. Orang dulu bergerak, sekarang segitu sekarang. Ini dikeluarkan oleh Kemenkes untuk manusia modern sekarang. Seperti itu. Kalau dulu nggak apa-apa, dia ke ladang, dia ke sumur, mau mandi aja nimba, mau masak aja belah kayu dulu gitu kan, nggak apa-apa nasi segini. Ya, sebagai gambaran, coba pernah lihat tukang kerja nggak ibu-ibu? Tukang kerja pernah lihat? Iya, kan dia karena kerja terus nasi segini nasi. Ya, kalau tukang kerja pagi-pagi kopi gula apa ini kan gelas setengah, apa namanya, setengahnya itu kopi sama gulanya. Gitu. Harus super kental gitu ya kalau kalau tukang kopi itu mana bisa cair-cair dia. Kopinya banyak, gulanya banyak. Habis itu pas makan mau segini, porsi namanya kan porsi kuli namanya kan. Nasi segini. Nah, nanti siang ngopi lagi. Ini ngopi lagi, gulanya segini-segini, kopi kental, gula kental. Tapi bagi mereka nggak apa-apa. Kenapa? Karena kerja terus gitu kan, nguli terus. Nah, buat kita-kita yang mager, yang apa, yang ini ya nasinya sepertiga piring. Kayak gitu. Ya, ini pola hidup modern. Itu nanti bisa di-searching ibu-ibu. Piring makan kulihat ada gambar. Itu kita coba sekarang ya. Dan kalau yang biasa makan nasi banyak, dikurangin pelan-pelan. Kita membatasi. Bahkan untuk orang modern sekarang itu memang karbohidrat dikurangi. Orang modern sekarang kita jarang kerja, jarang aktivitas, bukan dulu lagi kita. Jadi memang sekarang sudah teman-teman di bagian jantung, bagian saraf itu sudah mulai mengkampanyekan pembatasan karbohidrat. Ingat dibatasi ya, dan dikurangin pelan-pelan. Asalkan diganti sama protein sama sayur supaya nggak cepat lapar, kayak gitu. Ya, jadi ini pola hidup, pola makan ya. Insya Allah mungkin itu kira-kira kita banyak melanggar gak kira-kira nih? Jadi kita sendiri yang salah. Jadi bahasanya tuh kalau kita kurang sehat, diet berat badan nggak turun-turun, bahasa itunya fala yalumanna ila nafsah. Janganlah menyalahkan melainkan diri sendiri. Mulai sekarang kita jangan nyalahin makanan. Ya, jangan pernah menyalahkan makanan, nyalahin gorengan, nyalahin nasi, nyalahin es krim, nyalahin coklat, jangan. Itu makanan yang kita harusnya bersyukur.
Ya, ibu pernah dengar nggak apa ya? Pokoknya diet jangan makan nasi gitu. Ya, jangan makan nasi. Ada nggak yang nggak makan nasi nih? Ya, kalau saya makan aja nasi. Kenapa nggak? Ya, saya turun kok. Saya kemarin turun tuh makan nasi. Saya makan seperti biasa. Cuma cuma puasa olahraga. Ya, saya tadi pagi setengah 6 sampai setengah 7, setengah 8 main futsal, main bola tadi pagi. Tadi pagi main bola. Olahraga emang. Harus olahraga karena malamnya makan durian. Ya, kemarinnya makan durian banyak. Nah, ini harus ya, kalau nggak olahraga tadi mungkin duriannya ngendep gitu ya. Ya, memang kolesterol tuh ada 2 tempat ngendep, Bu. Pertama di bawah kulit, subperkutan. Nah, itu yang bikin kita kembung tuh. Ya, bikin kembung ya. Bikin kita punya 2 pipi, pipi atas, pipi bawah. Ini pipi bawah. Sama-sama bisa dianuin apa? Ya. Pipi atas, pipi bawah. Jadi kolesterolnya itu dia bisa mengendap di bawah kulit. Itulah yang bikin gemuk, bikin cabi gitu ya. Ya, betul. Itu yang bikin gemuk itu, dan itu biasanya identik dengan jenis kolesterol namanya trigliserida. Nah, sedangkan jenis kolesterol yang lain, misalnya HDL, itu dia mengendapnya di bawah pembuluh darah. Pembuluh darah dia tuh mengendap di situ. Itulah yang bikin apa? Stroke, hipertensi ya, karena dia ngendapnya di mana? Di pembuluh darah gitu ya. Jadi pembuluh darahnya keras, nggak lemes, gampang pecah. Kalau kesumbat, stroke. Itu jenis kolesterol HDL. Ibu-ibu pernah cek nggak nih? Saya kan orang lab nih kan, dokternya lab ya. Jadi kolesterol tuh ada HDL, trigliserida dan sebagainya. Kayak gitu. LDL ya. Ya, yang ngendap di empedu ya, itu trigliserida, di hepar mungkin ya. Ya, ngendapnya di hepar. Jadi dia ngendap di hati gitu ya. Hati. Hepar. Oke, itu. Kemudian kita lanjut lagi nih, pola makan. Jadi itu insya Allah kita kita kontrol makanan ya, bukan nggak boleh tapi kita kontrol makanannya. Ya, kemudian satu lagi nih yang penting. Yang penting yaitu kita puasa sebenarnya. Ya, dulu saya juga waktu itu puasa yang bikin bantu nurunin berat badan dulu. Puasa gitu ya. Dan sebenarnya kita sendiri yang nggak ngelaksanain gitu loh. Ya, ibu-ibu begini ya. Sebenarnya kalau ibu kita semua ini pengen nurunin berat badan, pengen kan? Ya, ini apa istilahnya, kalau kita melaksanakan perintah puasa Daud, turun itu. Turun, nggak usah macem-macem deh, nggak usah yang pikiran sana pikiran sini, puasa Daud aja turun. Tapi ingat ya, niatnya ibadah ya. Niatnya ibadah. Maksud saya apa? Maksudnya kita sendiri yang nggak mau gitu loh. Jadi ada puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ashur, puasa apa? Kita pernah ayamul bid ya puasa 3 hari setiap bulan. Ya, di awal, di tengah, di akhir. Di tengah disebut dengan ayamul bid. Kan? Puasa Senin Kamis, banyak puasa-puasa, tapi kita kan yang nggak puasa gitu. Kita sendiri yang kemudian kita nyalahin makanan gimana? Ya kan? Nyalahin nasi, nyalahin rendang, nyalahin nasi padang. Nasi padang itu kan anugerah yang Allah turunkan pada orang Indonesia gitu. Tapi disalahin gitu kan. Disalahin ya. Itu kan istri saya punya darah Padang ya. Darah Padang, dia kalau manggil kakaknya Uni manggilnya. Ya, istri saya manggil kakaknya Uni abang, dia orang Padang. Makanya ini anugerah gitu ya. Makanya mulai sekarang kita kan udah ngaji nih, udah belajar agama. Mulai sekarang jangan pernah nyalahin makanan lagi. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah kita sendiri, tidak menjalankan pola hidup yang sehat. Itu ya. Apalagi nasi jangan. Orang dulu punya prinsip bekerja demi sesuap nasi. Sekarang nasi disalah-salahin nih. Ya, bikin gemuk lah, bikin diabetes lah, bikin apalah gitu-gitu kan. Ya, banyak tuh saya nonton konten kreator, influencer gitu-gitu ya, ngomong kayak begitu. Sebenarnya cari rating aja gitu, heboh-heboh doang. Ya, kita nggak pernah puasa, gimana? Ya, dulu saya yang cukup membantu menurunkan tuh saya intermittent puasa. Karena kalau puasa secara teori itu kan jelas defisit kalori sebenarnya tuh. Kita kan bahasa gampangnya kita skip makan siang, iya kan?
Ya, makan siang, udah defisit kalori itu. Dan pas buka pun makan biasa aja nggak apa-apa, udah defisit kalori. Itu udah membantu. Ya. Jadi kalau saya dulu pas nuruninnya itu begini. Jadi memang kalau memang pengen puasa, kita bangun sahur, kemudian apa? Kita puasa, niatkan ibadah. Yang lain-lain bonus. Kemudian kalau nggak kebangun sahur, kecapek dan sebagainya, habis sholat subuh langsung makan. Tapi niatnya intermittent. Kita niatkan bukan ibadah. Intermittent makan, ya makan baru nanti maghrib kita baru makan lagi. Intermittent masih bisa minum air, kopi pahit, teh pahit ya nggak pakai gula. Insya Allah begitu. Jadi sebenarnya apa ya, gampang ya, mudah gitu ya. Ya intermittent insya Allah. Puasa nggak usah pakai rumus macam-macam, stres pakai drama-drama, insya Allah tuh. Stres apa, nyalahin timbangan. Kok timbangan satu, timbangan ini beda ya. Tadi timbang di dokter tuh, nih timbang ini ya gitu ya. Nggak terima fakta gitu. Ya nyalahin timbangan juga gitu biasanya. Itu pola makan ya. Jadi inget ya, jangan berlebihan puasa itu. Atau intermittent fasting bisa juga. Itu kalau itu bukan ibadah ya, nyari sehat. Itu bisa. Dan kapan-kapan kita bahas jenisnya intermittent. Ada macam-macam, ada 8 jam, 10 jam, 12 jam, 16 jam. Metodenya bagaimana, ada yang skip sarapan, ada yang skip makan malam, bisa. Intinya intermittent. Dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Itu pola makan ya. Dan pola hidup modern sekarang, nah itu juga yang bikin kita capek, akhirnya pada nggak puasa. Sibuk kerja, sibuk ini, jadi nggak puasa. Ya, dan puasa suatu hal yang berat katanya. Ya gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya pola gerak jemaah sekalian ya. Apa pola? Pola gerak. Nah ini juga sebenarnya kita dianjurkan dalam syariat bergerak. Ada anjuran dalam syariat. Ya, mengapa demikian? Dalam syariat itu sampai-sampai ada olahraga yang disunahkan. Ada apa? Sampai-sampai ada olahraga yang disunahkan. Ya, olahraga yang disunahkan. Ya, disebutkan ada beberapa olahraga yang disunahkan. Contohnya misalnya ta'dibul faros, melatih berkuda. Kemudian romyuka baina qausain, memanah. Ya, kemudian juga ta'limus sibahah, mengajarkan renang. Ya. Jadi sampai-sampai ada olahraga yang disunahkan. Ini bukti bahwasanya syariat itu pengen umatnya itu sehat, bergerak gitu loh. Jangan diam. Ya, bahkan Nabi SAW saja kalau kita baca sirah, beliau pas mudanya tuh kan lomba gulat. Ya kan? Lomba apa? Itu kan sebenarnya supaya sehat. Ya. Jadi Islam sangat memotivasi untuk apa? Untuk olahraga, malah untuk gerak. Ya, sampai-sampai ada disunahkan pahala gitu loh. Ya, dan sebagian ulama pun membuat ilat ya. Ilat itu apa ya? Alasan. Kenapa kok disunahkan? Kenapa disunahkan misalnya memanah? Ya itu sebenarnya untuk mendukung mendukung jihad, mendukung ibadah ya. Karena beberapa ibadah itu butuh badan yang kuat. Beberapa ibadah butuh badan yang kuat. Misalnya contohnya ibadah haji sama umroh. Itu butuh badan yang kuat. Butuh badan yang kuat ya. Dan insya Allah yang sudah umroh merasakan. Yang belum semoga Allah mudahkan segera. Kalau saya bimbing umroh itu 2 pekan sebelum keberangkatan saya kasih pengumuman di grup. 2 pekan sebelum keberangkatan saya kasih pengumuman di grup ya, jamaah sekalian 2 pekan lagi kita berangkat umroh. Saya sangat sarankan habis sholat subuh jalan-jalan keliling kompleks 30 menit ya, sambil zikir pagi petang sekeluarga. Kalau yang sekeluarga jalan-jalan ataupun ya jalan cepat, lari cepat, karena nanti ketika ibadah umroh sangat butuh tenaga yang kuat dan jalan terus nanti jalan ya. Saya selalu bilang gitu, jalan ya, lari cepat 30 menit setiap pagi 2 pekan sebelum keberangkatan ya. Kenapa? Karena kalau kebanyakan pengalaman kita ya, saya kan
Ya kalau bimbing umroh sekaligus memberikan pelayanan kesehatan ya. Jadi ya kebanyakan yang sakit di sana itu yang nggak biasa olahraga, nggak biasa jalan, sakit di sana pasti. Dan terbukti gini ya, terbukti. Jadi ada pasien sakit, dia hubungin saya pas umroh ya, dia sakit hubungin saya, dok ini ada yang sakit, oke saya ke kamar, saya periksa ke kamar pasien, ternyata ada yang sakit sekeluarga ini, jadi satu kamar tuh sekeluarga. Ya saya masuk kamar, saya periksa, ngedrop, memang ngedrop, tensi turun, demam gitu. Ya saya bilang gini, kemudian akhirnya keluarganya bilang, iya dok, kita habis sholat subuh kan kita sekeluarga jalan-jalan, cuma dia nggak jalan-jalan. Keluarganya bilang gitu, kita jalan habis sholat subuh rame-rame keliling-keliling kompleks ya, zikir, persiapan ini, karena memang banyak. Jadi kenapa beberapa olahraga disunahkan? Pertama, kalau laki-laki jihad, yang kedua beberapa ibadah butuh tenaga yang kuat. Tenaga yang kuat butuh. Contoh misalnya, orang-orang contoh misalnya, Nabi SAW, para sahabat, ulama-ulama, kalau sholat berdirinya lama-lama. Ya, berdirinya lama-lama. Ini kira-kira butuh tenaga yang kuat nggak? Fisik yang kuat nggak? Butuh ya, karena sahabat itu kan jalan, jihad. Ya, ibu-ibu di zaman sahabat juga sama. Ya, bergerak, ngurus macam-macam, ngurus ini. Jadi zaman dulu itu kayak sekarang mau masak tuh tinggal cetek. Nah, dulu tuh nimbah. Ya, jadi zaman dulu itu apalagi ada kisah ya, istrinya sahabat, dia kalau mau nyari air dulu kemana gitu. Nimbah air baru sampai rumah. Sampai rumah bukan cetak lagi, belah kayu. Sudah kayunya dibelah, gimana nyalain apinya? Kayak korek api? Enggak, ada gini dulu, Bu. Ya, ini latih semua otot, dilatih nih ya. Gini-gini dulu ya. Gini sampai apinya muncul gini-gini dulu. Habis itu setelah itu nunggu dan sebagainya. Ya, buat roti juga gandumnya digiling dulu, giling, diubek-ubek. Nah, itu sudah gerak semua. Kalau sekarang ya cuma cetak, pesan makanan, datang. Ya kan? Nah, jadi kenapa sampai ada olahraga yang disunahkan itu karena butuh tenaga yang kuat. Bahkan ibadah pun itu butuh tenaga, butuh energi, butuh fit. Ya contoh, apalagi kita sebentar lagi Ramadan. Kira-kira ibu-ibu tahu nggak kenapa dinamakan sholat tarawih? Kenapa dinamakan sholat tarawih? Asal katanya rohah, istirahat. Dinamakan tarawih itu karena ada katanya tarawah gitu ya. Ya rawah, istarohah gitu ya. Asal katanya tarawih karena dari rohah, istirahat. Karena dulu sahabat itu kalau sama Rasulullah SAW kalau sholat tarawih panjang-panjang, saking panjang lama berdirinya, istirahat itu asal kata sholat tarawih, karena istirahat saking lama berdirinya. Zaman sekarang lama sholat gitu kan ya, zaman sekarang ini kalau sholatnya lama udah kesemutan, udah pegel-pegel gitu kan ya. Makanya di zaman sekarang itu kalau tarawih itu masjid yang laku yang imamnya baca triukul, Allahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, sama itu jadi imam favorit ya kan, imam favorit. Tapi kalau dimulai imam baca Al-Baqarah, Ali Imran, kelamaan mulailah sejamaahnya itu kode supaya imamnya segera ruku. Kebanyakan ya, lama, butuh energi ya, butuh ini dalil bahwasanya kita butuh olahraga. Ini pola hidup. Nah, sehingga mulai sekarang ibu-ibu sekarang harus ada jadwal rutin olahraga. Semua laki-laki perempuan sama. Jadwal rutin olahraga. Saya juga tadi pagi supaya duriannya nggak ngendep gitu. Ya, olahraga. Ya, bukan hanya laki-laki, ibu-ibu harus ada jadwal olahraga. Ya, jadi sekarang kalau saya usul sih ada komunitas ngaji, komunitas olahraga ada. Ya, buat komunitas. Kalau istri saya sudah lama, saya kan di Jogja 12 tahun nih, udah lama ya. Istri saya itu juga sama buat komunitas. Jadi dia komunitas senam, jadi dia ngumpul di tempat ya, kemudian mereka kumpulin duit, bayar instruktur profesional. Supaya serius, nggak main-main. Mereka ngumpulin duit, bayar instruktur profesional, mereka kemudian senam bareng-bareng.
Ya, supaya apa? Supaya sehat terus, supaya lincah, supaya apa gitu. Jadi ngumpulnya bermanfaat lah. Kayak gitu ya. Jadi dimulai sekarang bukan hanya bawa bapak punya jadwal olahraga, ibu-ibu juga ada jadwal olahraga supaya sehat. Ngumpul-ngumpul olahraga. Ya, kalau bisa pakai bimbingan profesional biar serius, nggak main-main gitu. Ya, nanti dibimbing gerakan yang baik dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi memang apa namanya harus ada jadwal. Ya, makanya saya juga sekaligus istri saya mau ikut tapi izin karena hari ini ternyata jadwal nge-gym sama ibu-ibu yang lain. Pagi ini jadwal nge-gym istri saya, jadi dia nggak bisa ikut, izin katanya nggak bisa ikut. Oke, lanjut aja lah olahraga dulu. Kayak gitu. Ini supaya kita sehat. Ya, kalau kita malas gerak, malas apa? Justru kita melanggar. Merugikan agama ini. Merugikan agama karena ada hadis ya, saya sampaikan di sini hadisnya. Disebut dalam di sini ada hadis ya, disebutkan bahwasanya al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis Nabi SAW. Ya, al mu'minul qawi, di situ ada dua penjelasan ulama, qawiyul badan, qawiyul iman. Badannya kuat, imannya kuat. Dan badan yang kuat itu salah satu caranya dengan olahraga. Karena kalau secara ilmu medis otot harus dilatih. Apalagi dalam ilmu medis, seiring dengan pertambahan usia, massa otot berkurang, melemah. Ditambah lagi mager, malas gerak, udah. Jadi makin lemas ototnya, makin ini dan sebagainya. Jadi memang kita harus olahraga. Ya, nah ini pola hidup sekarang merugikan kesehatan sama agama. Kita lanjut sekarang. Ngomong-ngomong sudah 10:30 ini ya. Kita cukup atau tanya jawab nih? Baru sampai pola Ya, biar gak penasaran kita bahas cepet ya. Karena kalau saya kan Jumatan ini. Cowok harusnya nih ya. Coba. Kalau gitu kita bahas singkat ya. Sekarang apa pola tidur. Ini juga sama nih, pola hidup yang merugikan kesehatan plus agama. Kenapa? Karena pertama Allah yang berfirman sendiri dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa." Sudah hafal ayatnya ya, insyaallah ya. Di mana Allah jadikan tidur sebagai istirahat, malam sebagai libas, pakaian, selimut. Sehingga dalil ini menunjukkan memang malam itu waktu istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur di malam. Berdasarkan ayat ini juga sehingga para ulama memakruhkan yang namanya apa? Begadang. Makruh. Dan kalau jadi pola hidup, ingat. Jadi kalau jadi pola hidup. Kalau sekedar menghidupkan 10 malam Ramadan itu mah bukan pola hidup ya. Itu nggak apa-apa. Ya. Kalau pekerjaan kan dia ngatur satpam ya, shift-shiftan ya. Saya juga dulu masih zaman dokter umum jaga UGD, jaga malam. Itu juga sudah diatur ya. Nanti jaga malam, besoknya off ya, atau loss namanya ya. Enggak. Jadi itu bukan. Yang pola hidup kan tiap malam begadang. Nah, ini yang apa? Enggak bagus. Padahal tadi jelas Allah sudah perintahkan malam itu apa? Istirahat, tidur. Ini udah ya tidur. Nah, itu jelas itu. Dan ini masih banyak ayat-ayat lainnya, tapi ini karena singkat saya baca satu aja tadi ya. Dan kalau secara kesehatan kita merugi. Kenapa? Pola hidup modern ini begadang nih. Apa yang menyebabkan kita begadang, jemaah? Iya, ini nih HP nih ya. HP ini bikin kita begadang. Coba aja HP ya. Ini misalnya jam 10 kan buka HP. Scroll tiba-tiba selesai itu jam 2. Udah jam 1 tiba-tiba tuh. Begadang. Jadi sekarang pola hidup modern sekarang tuh begadang semuanya. Begadang, dan ini merugikan kesehatan, merugikan agama. Karena kita tidak sesuai dengan perintah Allah malam itu istirahat. Tidur. Jadi pola hidup modern sekarang begadang. Anak-anak muda sekarang begadang semuanya. Semua anak muda sekarang, saya juga heran. Kenapa? Karena HP ini. HP, begadang. Anak-anak muda sekarang, ya Allah, begadang. Kalau enggak ini, begadang.
Ditambah lagi ada makin banyak warung kopi, kafe, kok, waduh begadang anak. Ini pola hidup nggak sehat. Kenapa ada HP ini loh? Ya ada HP. Pola hidup yang tidak baik. Ya. Nah ini makanya kita perlu. Ya dan mungkin dan secara ilmu medis kesehatan, regenerasi sel-sel tubuh itu waktunya malam. Jadi kita capek, kita lelah, kita apa, itu diperbaikinya tidur malam. Tidur siang tidak bisa. Makanya kalau kita udah begadang, balas tidur siang tetap nggak seger. Ya begadang apa ya, nggak berapa kita misalnya nggak tidur 4 jam, tidur siangnya 4 jam tetap lemes. Nggak bisa menggantikan, karena tadi Allah sudah jelaskan dalam ilmu medis pun waktu regenerasi sel diperbaiki, ditumbuhkan kembali malam kayak gitu ya. Dan sampai sekarang pun saya tuh sampai sekarang karena sudah jadi kebiasaan, saya paling nggak bisa begadang. Kenapa? Kalau malamnya begadang, balas tidur, bangun tetap lemes, jadi apa-apa nggak efektif, nggak bagus ya. Nah ini apa namanya, tentang pola tidur ya. Jadi kita jangan begadang, HP kita taruh, kalau bisa HP itu orangnya masuk kamar, HP nggak masuk kamar kalau bisa gitu. Ya kalau bisa, terutama anak-anak jangan dikasih ya, begadang pastinya ke anak-anak, bahaya. Oke, baru terakhir ya sebelum kita ini, karena ini udah mepet waktunya ya. Oke, terakhir polanya apa terakhir? Ya ini kakean pola nih. Kakean pola. BT, homo, dan sebagainya itu nggak ada agama semua. Nggak ada agama ya, aneh-aneh. Mulai muncul berbagai macam penyakit-penyakit mental, bipolar lah, NPD lah, dan apa narsistik apa semua muncul itu karena lebih sesat daripada binatang, lebih kejam daripada binatang, lebih aneh. Ya itu Allah sendiri yang sebutkan. Ini pola hidup modern seperti ini. Ya. Jadi mereka, makanya kita masih syukur di Indonesia gitu ya. Kita masih ada agama, masih ada ulama kita, masih ada ini yang mengingatkan. Di luar negeri enggak. Ya, di sini kita masih apa ya? Kita masih sosialnya tinggi, adab ketimuran, masih diajarkan sedekah, infak. Di luar enggak ada, kapitalis. Kaya banget, miskin banget. Ya, makanya kita jangan underestimate negara sendiri. Ya, banyak yang suka ke Perancis, ke Paris ya. Teman-teman saya yang di Paris itu pas ke sana katanya indah, tapi sampai sana ternyata di Paris ternyata udah kotor, bau pesing, banyak gelandangan tidur di jalan-jalan, ya banyak copet, banyak penipu, kemudian juga masuk kamar mandi umum bau pesing. Ya di mana-mana bau pesing karena banyak gelandangan, banyak apa. Enggak ada yang peduli, enggak ada yang ngajarin, enggak ada agama. Lo gue. Kayak gitu. Jangan. Ya, seperti itu. Di kita Indonesia masih, Masya Allah ya. Ini pola hidup modern yang sudah terbawa gitu, dan sudah masuk di Indonesia, liberal, agnostik, gak percaya agama, gak percaya Tuhan, gak sholat. Generasi muda juga mulai malas mulai takut nikah, mulai pernikahan bukan sesuatu yang sakral, berita-berita perceraian, perselingkuhan, KDRT udah. Ini semua kuncinya kembali kepada agama. Nah, pola pikir inilah yang merusak kesehatan dan agama. Ya, stres meningkat, depresi meningkat, kasus kelainan-kelainan mental juga meningkat. Kenapa? Karena sekali lagi HP gini ya. Flexing, pamer, ya, kemudian juga lebih besar pasak daripada tiang. Ya, jadi kan sering nonton ya, scroll IG, buka TikTok. Ya, muncul ini, muncul itu. Pengen ini, pengen itu, emang Doraemon gitu kan ya, pengen ini, pengen itu ya pengen ini, pengen itu, pengen ini ya, karena habis scroll pengen semuanya. Jadi pola hidup. Masalahnya kalau punya kemampuan alhamdulillah, tapi kalau nggak punya kemampuan larinya kemana? Ke pinjol ya, larinya ke pinjol. Ini juga pola hidup yang bikin stres. Banyak yang stres gara-gara pinjol karena lebih besar pasak daripada tiang. Ini yang kita sebut dengan apa namanya? BPJS ya, BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita kayak gitu kan. Nah BPJS versi ya
ada versi BPJS, versi premium gitu. Nah, jadi itu pola hidup modern sekarang. Jadi kita sekarang nih banyak maunya, banyak pengennya, pengen ini, pengen itu. Kenapa? Karena lihat tiap hari di Instagram, di TikTok. Kalau dia pengen jadinya, semua pengen. Ya, kalau punya sih, kalau ada kemampuan, alhamdulillah. Masalahnya ini kadang-kadang BPJS, kadang-kadang, ya kan? Akhirnya apa? Pinjol. Banyak itu, banyak banget yang stres gara-gara pinjol. Pengen tobat dari riba katanya. Pengen ini, padahal kena tamak. Ya tamak, pengen, padahal nggak punya kemampuan, lebih besar daripada daripada pasak, daripada tiang. Banyak stres. Ya, diteror ya, apalagi pinjol sekarang ngeri-ngeri kan. Untuk nagih ngirim preman, ngirim macam-macam dan sebagainya. Ya, ada berita sekeluarga bunuh diri karena pinjol, kejerat utang, ada yang ini itu berdiri, ditambah lagi suaminya judi online, lengkap udah. Suaminya judi online, iya kan, mulai kecanduan judi online. Ya. Jadi satu paket tuh, judi online sama pinjol. Ya akhirnya apa? Ketagihan judi, jual rumah istrinya, jual ini, jual apa gitu-gitu, jual mobil. Ya, ini ya jual diri enggak ya? Jadi itu pola hidup sekarang. Ya, pola hidup yang serba ini serba itu, dan ketamakan yang luar biasa. Sudah punya sudah punya rumah, punya mobil, punya ini, sudah kaya, sudah ini, korupsi 201 triliun. Ini kan ketamakan sebenarnya ya. Tamak sebenarnya kadang-kadang. Ketamakan manusia. Nah, ini pola apa? Nah, itulah kita kembalikan kepada agama. Ya, jadi solusinya kita kembalikan kepada agama. Bagaimana solusinya? Ya kita qanaah. Qanaah, ini solusi qanaah surga dunia. Ada beli, nggak ada sabar. Nggak usah gengsi, nggak usah ikut circle pertemanan gitu. Kita nggak ada ya nggak ada. Makanya ini saya bacakan satu hadis. Surga dunia qanaah. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Tahu nggak orang yang paling bahagia? Dia aslama, Islam. Bukan kafir. Islam, kemudian ya dia wa ruziqa kifafan, dikasih kecukupan. Cukup makan, nggak kurang gizi, cukup tempat tinggal ada, jalan-jalan akhir pekan ada, kemudian SPP anak ada, kemudian ini ada, artinya cukup lah walaupun nggak mewah, cukup akhir pekan jalan-jalan ada, mau kajian bisa, ada mobil, ada motor, ada apa, cukup untuk sekedar hidup di muka bumi, cukup, nggak kurang gitu loh, nggak kurang, ada jalan-jalan lah bahagia, masih bisa cukup. Karena Allah kemudian ya waruziqa kifafan, diberikan kecukupan. Ya kemudian wa qanna'ahu Allahu bima ata, kemudian Allah buat hatinya qanaah. Ya ini adalah kebahagiaan. Nah masalahnya sekarang sebenarnya kehidupan kita tuh baik-baik saja. Sampai datang sosmed yang memberitakan kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu yang bikin kita nggak bahagia. Sebenarnya udah bahagia kita ibu-ibu, udah bahagia, udah makan cukup, kajian apa semua sudah cukup kita nih, bahagia sebenarnya. Ya cuma datang sosmed ini ngasih tahu kamu kurang, akhirnya nggak bahagia, ya gitu. Nah inilah pola pikir kita yang kita perlu perbaiki, ya. Dan memang kalau memang kita terus-menerus dalam pola itu, ya ini merugikan kesehatan agama. Merugikan kesehatan nggak boleh pikir, jelas stres, depresi. Kita belum bicara tentang bagaimana depresi mempengaruhi hormon, keluar hormon stres, adrenalin, nanti adrenalin merusak berbagai macam organ. Ya, stres keluar, adrenalin keluar, ya pengaruh ke pankreas, gula darah naik, dan yang lain-lain. Ya, baik ya para jemaah sekalian, mungkin ini doanya singkat saja. Kita berdoa kepada Allah. Ya, saya bacakan doa satu saja, doa yang saya juga sering baca nih, yaitu kita meminta doa kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kemudahan, dan dari Engkaulah kemudahan, dan Engkaulah yang menjadikan berbagai macam kesulitan, kesedihan menjadi kemudahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri doa kita dengan alhamdulillahirabbil alamin.